Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat malam dan selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat Batra Kasih Makassar. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Sri Mulyani Larobu. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan saat ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kidung Jemaat 3, bait pertama dan 2. Berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami selaku umat-Mu datang dan bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah keluarga saat ini. Kami bersama dengan keluarga-keluarga yang beribadah dari rumah masing-masing menyatukan hati kami untuk dijumpai oleh-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami saat ini dan berkenanlah atas ibadah kami ini ya Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang semakin ditinggikan melalui kehidupan kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 10 secara berbalasan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buangan tangan. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kidung Jemaat 3 baitnya yang ketiga. Padang
Umat Tuhan yang kekasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan akan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, malam hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah keluarga. Walaupun secara live streaming Tuhan, tapi kami tetap bersemangat menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi masalah global yang belum berakhir sampai saat ini, kami tetap mencari Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan dalam persekutuan ibadah keluarga ini, kami semua yang beribadah mendengar dan menyaksikannya di rumah masing-masing. Firman-Mu ini akan menjadi pedoman penuntun langkah hidup kami, agar kami tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Ulangan pasal 20 ayatnya yang ke-20. Ulangan pasal 20 ayat 20 yang berkata demikian: hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Umat Tuhan disilakan duduk. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih. Pada malam hari ini pembacaan kita dari kitab Ulangan pasal 20 ayat 20. Di mana kitab Ulangan ini tentunya kita masih mengingat atau melihat bagaimana kisah perpisahan Musa dengan bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, itulah tanah Kanaan. Kita ketahui bersama bahwa Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel memasuki negeri perjanjian itu. Jadi kalau kita membaca kitab Keluaran ini, kitab Ulangan ini, jemaat Tuhan yang kekasih, melanjutkan kisah umat yang sudah dimulai dalam kitab Keluaran. Jadi apa yang tercantum, apa yang dicatat dalam kitab Keluaran ini dilanjutkan lagi dalam kitab Ulangan ini. Jadi kita bisa membaca dan melihat bagaimana prosesi bangsa Israel ketika mereka hendak memasuki tanah perjanjian, itulah tanah Kanaan. Banyak hal yang dijumpai oleh bangsa Israel, suka dan duka mereka harus lalui dan jalani. Tetapi disitulah Tuhan mau melihat
Bagaimana bangsa yang keras tengkuk ini dibentuk oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi bangsa yang benar-benar umat pilihan kepunyaan Allah. Di dalam ayat 20 dalam pembacaan kita malam hari ini pembacaan kita hanya satu ayat saja. Sesungguhnya di sini Allah mau mengajarkan kepada bangsa Israel bagaimana mereka menghadapi bangsa-bangsa yang berperang melawan mereka, supaya mereka tetap memperhatikan alam sekitarnya. Jadi jangan seperti bangsa-bangsa lain, itu maksud Tuhan. Bangsa-bangsa lain ketika mereka berperang, mereka membumi hanguskan semua alam ciptaan Tuhan. Dan itu Tuhan tidak kehendaki. Makanya ayat 20 ini mau menekankan bagaimana perlakuan manusia terhadap sumber daya alam. Umat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1980, kita semua pasti mengenal dan mengetahui seorang penyanyi bernama Ebit GAD. Dia pernah melontarkan kritikan bahwa bencana yang terjadi di tanah air ini akibat ulah manusia. Sehingga melalui lirik lagu yang dinyanyikannya ia berkata, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang seterusnya. Itu lirik lagu dari Ebit GAD yang mau menyatakan kritikan bahwa bencana yang terjadi di negeri ini karena ulah manusia. Jadi kalau kita perhatikan syair lagu Ebit GAD ini punya makna. Jadi bukan sekedar diciptakan, bukan sekedar dinyanyikan, tetapi penuh makna. Bencana alam terjadi tidak selamanya akibat alam itu sendiri. Bencana alam dapat terjadi akibat ulah manusia yang salah mengelola bumi. Ketika saya membaca SBU dan SGD, memang salah satu faktor yang membuat alam ciptaan Tuhan ini rusak karena keserakahan manusia demi untuk pemenuhan kebutuhan hidup masing-masing atau pribadi orang, sehingga orang tidak mempedulikan lagi atau berpikir panjang ini efeknya apa nantinya. Tidak berpikir panjang ke depan. Kalau saya menebang pohon secara liar, apa dampaknya, apa akibatnya? Tetapi manusia tidak berpikir seperti itu. Yang penting saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Itulah manusia. Karena manusia terlalu serakah, karena manusia terlalu egois, sehingga tidak heran kalau banjir, tanah longsor di tengah-tengah negara kita ini sering melanda. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti demikian, sudah pandemi COVID, tambah lagi bencana alam, tambah lagi masalah-masalah yang lain. Tetapi kita hanya berdoa kepada Tuhan, semoga apa yang melanda negeri kita ini bisa segera terselesaikan, bisa segera teratasi oleh pemerintah, dan kita tetap mendoakan para pemerintah kita. Jadi kalau di sini dalam pembacaan kita malam hari ini mau mengajak Bapak Ibu jemaat dan saya sendiri bagaimana kita peduli terhadap lingkungan alam sekitarnya. Di tengah-tengah pandemi global yang saat ini belum berakhir, saya melihat
banyak orang yang mencari kesibukan, dan itu salah satu wujud peduli dengan alam. Menanam bunga di sekitar halaman rumah, menanam sayur hidroponik. Kalau kita melihat status orang, ada banyak yang komentar, bahkan ada juga cucu-cucu yang mengatakan, opa ini, aduh opa, so tidak ada kerjaan. Opa kalau hitung-hitung biaya beli bunga, beli pot, beli perlengkapan untuk tanaman hidroponik, mungkin kalau opa pergi di pasar terong, opa bisa bawa sayur 1 trek. Itu pikiran anak-anak. Tetapi anak dan cucu tidak memahami bahwa dalam situasi seperti saat ini, itu akan meningkatkan imun untuk orang tua, untuk oma opa, supaya kita tidak stres, supaya kita tidak khawatir, tetapi kita tetap mengucap syukur dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan itu saya mau katakan karena memang firman Tuhan ini mau mengajak kita bagaimana respon kita dengan alam sekitarnya. Harus kita tetap peduli, harus kita tetap melestarikan alam ini dengan baik, dengan bertanggung jawab. Jangan karena kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri, maka alam yang Tuhan sudah berikan dengan cukup indah dirusakkan oleh karena ulah kita manusia. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan malam hari ini, saya mau mengatakan kepada kita semua, mari kita tetap peduli dengan lingkungan alam sekitarnya. Jika setiap keluarga mengelola lingkungan dengan baik, maka pola ini dapat terus diterapkan pada lingkup yang lebih luas seperti di tempat kerja, tempat usaha dan masyarakat. Maka dengan demikian alam tidak enggan lagi bersahabat dengan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Meresponi akan firman Tuhan, kita lakukan Kidung Jemaat 337 bait pertama dan ketiga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Umat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik,
Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan berita firman Tuhan melalui ibadah ini, yang mengingatkan kami semua bagaimana kami harus peka dan melestarikan alam ciptaan Tuhan ini dengan baik dan bertanggung jawab. Betapa kami tidak bersyukur ketika Tuhan memberikan segala isinya di bawah kolong langit ini dengan sangat luas, indah dipandang mata. Seharusnya kami bersyukur Tuhan. Tetapi kadangkala kami merusak alam ini, alam ciptaan Tuhan ini, karena keserakahan kami, karena egois kami, demi untuk memenuhi kepentingan atau pemenuhan diri kami masing-masing. Berikan kami hikmat ya Tuhan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya menimpa negeri kami ini. Tuhan tetap memberkati kami semua dengan kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir saat ini, kami tidak sia-siakan waktu dan kesempatan selain memuji Tuhan. Kami juga boleh bercocok tanam dengan apa yang ada pada kami masing-masing, sehingga itu senantiasa menambah imun bagi kami, dan kami tidak menjadi seorang yang stres dengan situasi, tetapi kami tetap mengucap syukur, bersandar dan berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati umat-Mu dengan segala keberadaan kami masing-masing saat ini. Jikalau jemaat Tuhan saat ini ada yang terbaring karena sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, hadirlah kiranya Tuhan Engkau melawati mereka, memberikan kesembuhan dan pemulihan daripada-Mu. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu akan mengangkat segala sakit penyakit mereka. Dalam pengharapan iman kami kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi jemaat-Mu yang mengucap syukur karena ketambahan usia maupun usia perkawinan dalam rumah tangga kami. Bahkan berkat-berkat Tuhan yang lain yang kami boleh nikmati, yang kami boleh terima sampai saat ini, secara khusus nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan. Kami mengucap syukur atas semuanya itu Tuhan. Biarlah kami tetap melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan melingkupi kehidupan jemaat-Mu, yang bergumul karena masalah ekonomi, yang harus dirumahkan karena pandemi saat ini. Tuhan tetap memberkati jemaat-Mu. Apa yang mereka butuhkan Tuhan pasti sediakan. Kami tak akan berkekurangan. Kami percaya Tuhan Maha Baik, melihat setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan sesuap nasi, seteguk air. Tuhan tetap memberikan kami apa yang menjadi kebutuhan kami saat ini. Tuhan tetap memberkati anak-anak kami semua dalam pendidikan mereka, walaupun mereka harus belajar secara daring dari rumah masing-masing. Tuhan tetap memberkati anak-anak kami, berikan hikmat, kesehatan dan kekuatan tubuh selalu, sehingga apa yang menjadi cita-cita anak-anak kami, bahkan kami sebagai orang tua, boleh tercapai karena campur tangan Tuhan.
Anak cucu kami dalam pertumbuhan iman, Tuhan juga memberikan pertumbuhan yang sehat dan kuat. Anak-anak kami yang bekerja, yang mencari pekerjaan, Tuhan juga bukakan jalan yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami percaya Tuhan menyediakan masa depan yang indah buat setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa bersandar dan berharap hanya kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu yang berduka cita, Tuhan tetap hiburkan dan kuatkan mereka. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, hamba-Mu mendoakan dan menyerahkan buat semua yang berkaitan dengan pelayanan dalam jemaat kami GPB Jemaat Bahtera Kasih. Tuhan kiranya turut campur tangan agar setiap program kegiatan pelayanan boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati semua penatua dan diaken, pengurus-pengurus pelkat, pegawai kantor, cleaning service. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dalam tugas panggilan pelayanan kami masing-masing. Kami tetap setia, tetap bersemangat untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, berkati kami semua yang telah mengambil bahagian dalam ibadah malam hari ini. Pelayan liturgi, presbiter, penatua dan diaken dari sektor pelayanan 1, organis, kantoria, tim multimedia, dan juga tim satgas yang ada dan bertugas malam hari ini. Inilah kami Tuhan, pakai kami lebih heran lagi untuk melayani Engkau, pribadi kami, keluarga kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, agar kami tetap setia mau melayani Engkau dimanapun Tuhan hadirkan kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Berkati para pemerintah kami, berkati semua aparat TNI dan Polri yang tetap siaga, yang tetap bekerja dengan semangat untuk mengatasi wabah COVID-19 yang belum berakhir sampai detik ini. Dan sedang diberlakukan PPKM level 4, secara khusus di Kota Makassar Tuhan. Agar kami tetap mengikuti prokes, kami tetap menjaga imun kami tetap bersandar dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati semua pemerintah kami di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab kenegaraan yang dipercayakan bagi mereka. Berikan mereka kekuatan kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk negeri kami yang tercinta ini, sehingga ya Tuhan Engkau pulihkan dari wabah COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami tetap mendoakan seluruh kehidupan umat-Mu. Peliharakan kami Tuhan, dimanapun saat ini kami berada, baik yang berada di Kota Makassar maupun di luar Kota Makassar. Dan jikalau saat ini kami datang duduk bersama-sama bersekutu dengan Engkau dalam ibadah keluarga malam hari ini, Tuhan melihat dan mengenal keluarga kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, peliharakan kami Tuhan, jagai dan lindungi kami dari pandemi COVID saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati, yang boleh kami rasakan sampai detik ini. Kami tetap mengucap syukur kepadamu. Kami tetap berserah hanya kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita diajak untuk memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita atas segala berkat dan kemurahan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita memberi dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 444, mengucap syukurlah. Lagu mengucap syukur dari bait pertama. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam perjalanan hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu sebagai tanda syukur kami ya Tuhan, walaupun sedikit namun kiranya berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan kita akan panggilan dan pengutusan dan pelayanan gereja. Bidang teologi, Majelis Jemaat GP Bahtera Kasih mengucap syukur
dan berterima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Sri Mulyani Larobu, pelayan liturgi, diaken, penetua sektor pelayanan 1, organis Saudara Theo, dan pemandu lagu Ibu Evin Sepulete, produksi siaran, tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atas pelayanannya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah keluarga via online hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 waktu pukul 19.00 sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wagei, pelayan liturgi Diaken Indra Putra, penetua Septinus Parinusa, pemandu lagu Saudara Kleidi Sahertian, organis Saudara Cheryl Wairata. Tempat gedung gereja GP Batra Kasih, mohon perhatian dan kehadiran jemaat serta daring online pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU via online hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 waktu pukul 9 sampai dengan selesai. Pelayan firman Bapak Pendeta Roberto J.M. Wagei, pelayan liturgi pengurus Pelkat PKLU, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbu, dan sekiranya dimohon untuk kehadiran anggota PKLU secara daring pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKB via online hari Jumat 6 Agustus 2021 waktu pukul 9 sampai dengan selesai. Pelayan firman Saudari Novita S.W. Sumampau, pelayan liturgi Bapak Moses Latuprisa, Bapak Martius Limba, dan pemandu lagu Bapak Hendrik Watilete, organis Saudara Stefli. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara daring pada ibadah tersebut. Majelis Jemaat GP Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Roberto J.M. Wagei Ketua dan Penetua Albertina Mual Sekretaris. Terima kasih. Umat Tuhan yang kekasih, mari berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman-Nya yang sudah kamu dengar. Yakin dan percayalah kehidupan kita dan keberlangsungan alam semesta ini ada dalam kendali kuasa dan kehendak Tuhan. Sebagai nyanyian pengutusan kita lakukan Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku
Tuhan yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai dari saat ini, terus kekal selama-lamanya. Dengan demikian ibadah kita telah berakhir. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.